ketika cinta tumbuh di tempat yang tak seharusnya, bisakah hati memilih jalan yang benar? Sinta, seorang ibu mertua yang telah lama hidup dalam kesepian, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tak terduga, perasaan yang seharusnya tak pernah ada. Arman, menantunya, adalah pria yang penuh perhatian dan kelembutan. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin dalam perasaan itu menghantui. Apakah rahasia ini tetap tersembunyi? Ataukah segalanya akan hancur saat kebenaran terungkap? Sebuah kisah penuh gairah, dilema, dan emosi yang menggetarkan hati. Selamat datang di Cinta yang Tak Seharusnya. Cinta di Batas Dosa. Malam itu, rumah besar keluarga Wijaya terasa sunyi. Sinta duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Hujan turun dengan rintik pelan, membentuk irama yang menenangkan di atas atap. Di tangannya, secangkir teh melatih mengepul, tapi ia bahkan tak menyadari betapa hangatnya minuman itu. Sudah setahun sejak suaminya, Bagas, meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Sejak saat itu, kehidupan Sinta terasa hampa. Ia masih memiliki putrinya, Rina, dan menantunya, Arman, yang tinggal bersamanya. Tapi tetap saja ada ruang kosong dalam hatinya yang sulit terisi. Namun, akhir-akhir ini, sesuatu yang lebih aneh mulai mengganggunya. Perasaannya terhadap Arman semakin hari, semakin sulit dijelaskan. Dulu, ia hanya menganggap Arman sebagai pria baik yang beruntung menikahi putrinya. Seorang suami yang bertanggung jawab, penyabar, dan sangat mencintai keluarganya. Tapi perlahan, setiap kali pria itu berbicara atau sekadar tersenyum kepadanya, ada debar aneh yang muncul di dalam hatinya. Sinta berusaha menepis perasaan itu. Arman adalah suami Rina. Ini salah, sangat salah. Tapi semakin ia berusaha melawan, semakin hatinya membisikkan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Suatu malam, ketika Rina harus lembur di kantor, Arman pulang lebih awal dan menemukan Sinta sedang duduk sendirian di teras rumah. Ibu belum tidur? Tanyanya lembut. Sinta tersenyum tipis. Belum. Ibu merasa sulit tidur belakangan ini. Arman duduk di kursi di sampingnya. Kalau ada yang mengganggu pikiran ibu bisa cerita ke saya. Sinta melirik pria itu sekilas. Wajahnya yang tampan diterangi lampu teras yang temaram. Ada ketulusan dalam sorot matanya, sesuatu yang selama ini jarang ia temui pada pria lain. Kamu selalu baik pada ibu, Arman. Arman tersenyum, menyesap kopinya. Ibu sudah seperti ibu kandung saya sendiri. Saya ingin ibu bahagia. Sinta merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Kata-kata itu seharusnya membuatnya lega, tapi justru menambah kebingungan dalam hatinya. Ia ingin menganggap Arman sebagai anak, seperti seharusnya. Tapi mengapa ada debaran aneh saat menatapnya? Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gejolak hatinya. Terima kasih, Arman. Ibu ingin saya buatkan teh hangat? Tanyanya, memperhatikan ekspresi Sinta yang tampak lelah. Sinta tertawa kecil. Kamu pikir ibu ini tua sekali sampai harus dibuatkan teh? Arman ikut tertawa. Bukan begitu, Bu. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Sinta tersenyum, tapi dalam hatinya, ia tahu, ia sedang tidak baik-baik saja. Malam itu, di dalam kamarnya, Sinta duduk di tepi ranjang, menatap wajahnya di cermin. Apakah ia sudah kehilangan kendali atas perasaannya sendiri? Ia tak bisa mencintai Arman. Ia tak boleh. Tapi mengapa perasaan ini semakin sulit diabaikan? Dengan napas berat, ia menyandarkan kepalanya di bantal, mencoba tidur.
Namun, bayangan senyum Arman terus berputar di pikirannya, membuatnya terjaga dalam kebingungan dan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Malam semakin larut, tapi Sinta masih terjaga. Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Ia berusaha menyangkalnya, tetapi setiap kali mengingat senyum Arman, kelembutan suaranya, atau sorot matanya yang teduh, ia tak bisa menipu dirinya sendiri. Ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Sinta beranjak dari ranjang, berjalan menuju balkon kamarnya. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, namun tak cukup untuk mendinginkan gejolak yang berkecamuk dalam dadanya. Di bawah sana, lampu taman masih menyala, menerangi halaman rumah yang luas. Tepat di depan pintu belakang, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Arman. Pria itu duduk sendirian di kursi kayu, tampak menikmati keheningan malam. Tanpa pikir panjang, Sinta melangkah turun. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba bersikap biasa saja. Ketika ia tiba di halaman, Arman menoleh dan tersenyum. "Ibu belum tidur?" Sinta menggeleng. Entah kenapa ibu sulit memejamkan mata. Arman menggeser duduknya, memberi ruang di sebelahnya. "Kalau begitu, temani saya sebentar. Saya juga belum mengantuk." Sinta duduk dengan jarak yang cukup dekat. Terlalu dekat? Mungkin. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Arman di sisinya, mencium samar aroma parfumnya yang maskulin. "Kenapa belum tidur? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Sinta bertanya pelan. Arman menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Saya hanya memikirkan Rina. Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kadang saya merasa dia semakin jauh." Sinta menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin membela putrinya, tetapi di sisi lain, ia juga ingin memahami perasaan Arman lebih dalam. "Rina hanya ingin yang terbaik untuk masa depan kalian," ujarnya hati-hati. Arman mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. "Saya tahu, tapi kadang saya merasa kesepianmu." Kata-kata itu menggema di dalam hati Sinta. Ia ingin berkata bahwa ia juga merasakan hal yang sama, bahwa ia memahami kesepian yang Arman rasakan. Namun, ia menahannya. Angin malam bertiup pelan, membuat helaian rambut Sinta bergerak lembut. Arman memperhatikannya sejenak, lalu tanpa sadar, tangannya terangkat, merapikan helaian rambut yang jatuh di pipi Sinta. Sinta membeku. Sentuhan itu terasa begitu lembut, begitu intim. Hatinya bergetar hebat. "Ibu cantik," gumam Arman tiba-tiba. Sinta menoleh dengan mata melebar, tidak yakin apakah ia mendengar dengan benar. "Apa?" Arman tersenyum kecil. "Saya bilang, Ibu cantik. Saya sering berpikir, seandainya waktu bisa berjalan mundur, mungkin saya akan bertemu dengan ibu di usia yang berbeda." Jantung Sinta berdetak semakin cepat. "Arman, kamu sadar apa yang kamu katakan?" Arman menatapnya, sorot matanya penuh ketulusan. "Saya sadar, Bu, saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri." Hening. Mereka saling menatap dalam diam, seolah waktu berhenti berputar. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang begitu kuat namun sulit diungkapkan. Sinta merasa seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia ingin bangkit, ingin mengakhiri percakapan ini sebelum semuanya terlambat. Namun, tubuhnya tak bergerak. "Arman, kita tidak boleh seperti ini." Bisiknya, suaranya terdengar lebih seperti permohonan daripada peringatan. Arman menghela nafas, lalu tersenyum lembut.
Maaf Bu, saya tidak bermaksud membuat Ibu tidak nyaman. Sinta berusaha membalas senyum itu, meskipun hatinya terasa berat. Lebih baik kita masuk, sudah larut. Arman mengangguk, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Sinta? Arman? Mereka berdua menoleh serempak. Di ambang pintu, berdiri seseorang yang tak mereka duga akan menyaksikan percakapan ini, Rina. Malam yang tadinya tenang berubah, mencekam seketika. Di ambang pintu, Rina berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya menatap tajam ke arah Sinta dan Arman yang masih duduk berdampingan di bangku taman. Jantung Sinta seolah berhenti berdetak. Ia bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara. Arman tampak sama terkejutnya, tapi ia berusaha tetap tenang. Rina, kamu sudah pulang? Suara Sinta terdengar bergetar. Rina melangkah mendekat, matanya bergantian menatap ibunya dan suaminya. Iya, aku tadi melihat mobil Arman di garasi, jadi aku pikir dia sudah tidur. Tapi ternyata, kalian sedang menikmati malam berdua. Nada suaranya terdengar datar, namun menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Arman segera berdiri, berusaha mengendalikan situasi. Sayang, aku hanya menemani ibu sebentar. Ibu bilang sulit tidur, jadi kami mengobrol di sini. Rina menyipitkan mata, lalu mengalihkan pandangannya ke ibunya. Begitu, Bu. Sinta merasa lidahnya keluh. Ia tahu Rina adalah wanita cerdas yang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Iya, Nak. Ibu hanya butuh udara segar. Jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Rina tampak berpikir, lalu menghela nafas panjang. Baiklah, katanya akhirnya. Aku capek. Aku masuk dulu. Tanpa menunggu jawaban, Rina berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sinta dan Arman dalam kebingungan dan kecemasan. Setelah memastikan Rina benar-benar pergi, Arman menoleh ke arah Sinta. Ibu, apakah dia curiga? Sinta menutup matanya sejenak, mencoba mengatur emosinya. Aku tidak tahu, Arman, tapi aku takut. Arman menggenggam tangan Sinta dengan erat, membuat wanita itu menoleh dengan tatapan terkejut. Kita harus lebih berhati-hati, Bu, bisiknya. Sinta menatap wajah pria itu, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa berbahayanya perasaan yang sedang mereka hadapi. Keesokan harinya, Rina bersikap seperti biasa. Ia sarapan bersama Sinta dan Arman tanpa menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Namun, saat Arman pergi bekerja, Rina menatap ibunya dengan tajam. Bu, aku ingin bertanya sesuatu. Sinta yang sedang menyeruput teh hampir tersedak. Teh tentang apa? Rina meletakkan sendoknya, menatap ibunya lekat-lekat. Apa ada sesuatu yang ibu sembunyikan dariku? Jantung Sinta kembali berdebar kencang. Maksudmu? Rina menyandarkan punggungnya ke kursi, lalu tersenyum tipis. Aku melihat cara ibu memandang Arman tadi malam. Sinta menegang. Apa maksudmu? Tatapan ibu, ujar Rina pelan, suaranya terdengar tajam. Itu bukan tatapan seorang ibu kepada menantunya, tapi tatapan seorang wanita kepada seorang pria. Sinta merasa darahnya seakan membeku. Ia menatap Rina dengan perasaan bersalah yang sulit ia sembunyikan. Rina, ibu. Rina tertawa kecil, tapi ada kepedihan dalam suara itu. Jadi aku benar, kan? Sinta menundukkan kepala. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya.
Maafkan ibu. Keheningan menyelimuti mereka. Rina menatap ibunya dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara marah, kecewa, dan sedih. Setelah beberapa saat, Rina berdiri. Aku tidak tahu harus berkata apa sekarang. Aku pergi ke kantor. Tanpa menunggu jawaban, ia mengambil tasnya dan berjalan pergi, meninggalkan Sinta dalam kepedihan yang luar biasa. Sinta menyandarkan tubuhnya ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangan. Hatinya terasa begitu sesak. Ia telah mengecewakan putrinya, dan yang lebih buruk, ia tahu perasaannya terhadap Arman bukanlah sesuatu yang mudah untuk ia hapus begitu saja. Dan kini, rahasianya telah terbuka. Sejak hari itu, hubungan antara Sinta dan Rina berubah drastis. Meskipun Rina masih tinggal di rumah yang sama, sikapnya menjadi dingin dan penuh kecurigaan. Ia jarang berbicara dengan ibunya, dan setiap kali mereka bertatap muka, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Sinta merasa hatinya hancur. Ia tak ingin kehilangan putrinya, tetapi ia juga tak bisa menghapus perasaan yang telah tumbuh begitu dalam untuk Arman. Di sisi lain, Arman semakin sering menghindari Sinta. Ia sadar bahwa hubungan mereka berada di tepi jurang, dan satu langkah saja bisa membuat semuanya berantakan. Namun, sekeras apapun ia mencoba menahan diri, ada sesuatu dalam dirinya yang terus menariknya kembali kepada ibu mertuanya. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, Sinta duduk sendiri di ruang tamu. Ia meremas jemarinya dengan gelisah. Hatinya terasa semakin berat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sinta menoleh dan mendapati Arman berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ibu belum tidur? Tanyanya, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Sinta tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tidak bisa tidur, Nak. Arman melangkah mendekat, lalu duduk di sofa di seberangnya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan suasana yang sepi dan penuh ketegangan. Ibu, aku ingin kita bicara, ujar Arman akhirnya. Sinta menelan ludah, merasa napasnya tercekat. Tentang apa? Arman menatap dalam ke matanya. Tentang perasaan ini. Sinta terdiam. Ia tahu cepat atau lambat mereka harus menghadapi ini, tetapi mendengar Arman mengatakannya langsung membuat dadanya semakin sesak. Ibu, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Lanjut Arman. Suaranya dipenuhi kebimbangan. Aku mencoba menjauh, mencoba mengabaikan semua ini. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa kehilangan. Sinta menutup matanya sejenak, merasakan air mata menggenang. Arman, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin menyakiti Rina. Arman menghela napas panjang. Aku juga tidak. Aku mencintai Rina, tapi di saat yang sama, aku juga. Arman menghentikan kalimatnya, seolah ragu untuk mengucapkan kata-kata yang bisa mengubah segalanya. Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arman, aku juga merasakan hal yang sama, tapi kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara hujan yang terdengar seakan menjadi saksi dari perasaan mereka yang semakin sulit dikendalikan. Namun, sebelum salah satu dari mereka sempat berkata lebih jauh, suara langkah kaki kembali terdengar. Mereka menoleh ke arah tangga, dan di sana berdiri Rina dengan wajah penuh amarah dan air mata. Kalian, suaranya bergetar. Jadi benar, ya? Sinta dan Arman membeku di tempat mereka. Waktu seolah berhenti, Rina melangkah mendekat, matanya dipenuhi kemarahan dan luka yang mendalam.
Aku sudah mencoba menyangkal. Aku berharap aku salah, tapi ternyata aku benar. Ibuku sendiri, dengan suamiku, air mata mulai mengalir di pipinya. Sinta berdiri, berusaha mendekati putrinya. Rina, dengarkan ibu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Rina berteriak, suaranya pecah oleh emosi. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Ibu. Aku mendengar semuanya. Arman ikut berdiri, wajahnya dipenuhi penyesalan. Rina, aku bisa menjelaskan. Tidak perlu. Rina memotong dengan tajam. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun lagi dari kalian. Ia menatap mereka dengan penuh kebencian, lalu berlari menuju pintu. Rina, tunggu. Sinta berlari mengejarnya, tapi terlambat. Rina sudah membuka pintu dan berlari keluar ke dalam hujan deras. Sinta berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Di belakangnya, Arman berdiri dengan wajah penuh kepanikan dan kesedihan. Mereka tahu, malam ini telah mengubah segalanya. Hujan terus mengguyur malam itu, menciptakan suasana mencekam yang mencerminkan kekacauan dalam hati Sinta dan Arman. Mereka berdiri di depan pintu, memandangi bayangan Rina yang semakin menjauh dalam kegelapan. Arman, kita harus mengejarnya. Sinta berkata panik, air mata bercampur dengan rintik hujan di wajahnya. Arman tidak membuang waktu. Ia segera berlari ke garasi, menghidupkan mesin mobil, sementara Sinta masuk ke dalam dengan tubuh gemetar. Mereka menyusuri jalan dengan pandangan liar, berharap menemukan Rina sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Setelah beberapa menit mencari, mereka melihat sosok Rina berjalan sendirian di tepi jalan, basah kuyup dan tampak tak peduli dengan keadaan sekelilingnya. Arman menghentikan mobilnya dengan cepat. Ia dan Sinta keluar, mendekati Rina yang masih menunduk dalam kegelapan. Rina, masuk ke dalam mobil. Ini berbahaya, seru Arman. Namun Rina tidak bergeming. Ia hanya berdiri, menatap mereka dengan mata penuh luka. Kalian pikir aku masih bisa kembali ke rumah itu? Suaranya bergetar, namun ada kemarahan yang tertahan. Setelah apa yang aku dengar? Setelah apa yang aku lihat? Sinta mencoba mendekat, tapi Rina mundur selangkah. Rina, ibu mohon, dengarkan penjelasan kami. Suara Sinta penuh keputusasaan. Penjelasan? Rina tertawa pahit. Penjelasan apa lagi? Ibu jatuh cinta pada suamiku, dan suamiku jatuh cinta pada ibu. Itu sudah cukup jelas. Arman menundukkan kepala, tak mampu membantah. Kenapa? Rina berteriak, dadanya naik turun karena emosi yang membuncah. Kenapa harus ibu? Kenapa harus dia, Bu? Apa ibu tidak cukup puas dengan hidup ibu? Apa ibu tidak memikirkan aku sama sekali? Sinta merasa hatinya hancur berkeping-keping. Rina, ibu tidak pernah ingin ini terjadi. Ibu pun berusaha melawan perasaan ini. Tapi ibu gagal, kan? Rina memotong dengan suara yang syarat kekecewaan. Ibu mengkhianati aku. Hujan terus turun deras, membasahi mereka bertiga dalam kesedihan yang tak berujung. Akhirnya, Rina menghela nafas panjang. Ia menatap Arman dengan pandangan yang berbeda kali ini. Bukan kemarahan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Aku mencintaimu, Arman, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang hatinya bukan sepenuhnya milikku. Arman ingin berkata sesuatu, tapi Rina mengangkat tangannya, menghentikannya.
Aku akan pergi, lanjutnya. Aku tidak tahu kemana, tapi aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Sinta terisak. Rina, jangan pergi. Ibu mohon. Rina menggeleng. Ibu sudah memilih perasaan ibu sendiri daripada aku. Sekarang, aku juga akan memilih jalan hidupku. Tanpa berkata lagi, Rina melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua di tengah hujan yang semakin menggila. Beberapa hari setelah kepergian Rina, rumah terasa begitu sepi. Sinta hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Tenggelam dalam rasa bersalah yang semakin menyiksanya. Arman pun tak lagi bicara banyak. Suatu malam, Arman datang ke kamar Sinta. Ibu, katanya pelan. Sinta menoleh, wajahnya tampak lebih pucat dan lelah. Ada apa? Arman menarik nafas panjang. Aku akan pergi. Sinta terkejut. Kemana? Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini setelah semua yang terjadi. Aku mencintai Rina, dan aku menghancurkan hidupnya. Aku mencintai ibu, tapi aku tahu ini salah. Sinta menatapnya lama, lalu mengangguk dengan air mata menggenang di pelupuk matanya. Mungkin ini yang terbaik. Arman tersenyum pahit. Aku harap suatu hari nanti Rina bisa memaafkan kita. Sinta menunduk, suaranya bergetar. Dan aku harap kita bisa belajar memaafkan diri kita sendiri. Tanpa berkata lagi, Arman melangkah pergi. Kali ini, Sinta tidak menghentikannya. Ia hanya duduk di sana, membiarkan air matanya jatuh untuk cinta yang seharusnya tak pernah ada.